This is our first vlog. So di sini hal yang ingin gue bahas adalah pendidikan. Pendidikan ya kan di Indonesia dari zaman TK, SD, SMP sampai SMA, itu gue ngerasa gue dapet pendidikan, gue dapat semuanya, gue dapat rasanya diajarin. Tapi ada beberapa mindset yang menurut gue itu salah dan ada beberapa hal yang gue kurang serap karena menurut KBBI pendidikan itu adalah apa sih ya? Sikap dan proses pengubahan menurut KBBI, pendidikan itu adalah proses pengubahan sikap atau perilaku seseorang dalam upaya mendewasakan orang itu. So di sini ada kata proses, men. Sekali lagi gue gede-gede di jidat gue nih, men. Proses. Dan belajar itu proses, bukan protes. Banyak orang-orang Indonesia itu yang saat mereka belajar, entah itu belajar eksak non eksak, saat mereka stuck, mereka protes. Mereka lupa bahwa pendidikan itu merupakan sebuah proses. So gue bakal skip hal ini karena gue cuma pengen meluruskan frame kita kalau pendidikan itu merupakan sebuah proses. Ada satu hal lagi yang menurut gue unik di Indonesia, di mata orang Indonesia. Mata yang pertama, orang eksak yang jago eksak sudah dibilang orang pintar. Orang yang nggak bisa eksak dia bilang orang nggak pintar. Men, teori dari mana, men? Lu tahu, saat seseorang pengen membuat sebuah roket atau pesawat, mereka bermimpi. Saat orang itu pengen pergi ke bulan, mereka mimpi. Mimpi itu apa? Bukan soal eksak, tapi soal imajinasi seseorang. So di sini gue nggak bakal ngejudge. Buat lu yang pintar eksak, lu orang bodoh. Enggak. Buat lu yang pintar seni, lu juga bukan orang bodoh. Kita di sini semua orang pintar, tapi kita untuk melengkapi satu sama lain. Asik bahasa gue. So ada permasalahan yang lebih konkret, gue bakal breakdown lagi, yaitu tentang mutu pendidikan itu sendiri. Banyak yang bilang mutu bagus, biaya mahal, men. Banyak yang bilang juga kalau kita kuliah itu kita menjerit. Di sini gue akan mengambil sampel apa yang sedang happening banget di kampus gue. Di kampus gue itu kayak ada dua kubu, di mana ada isu yang namanya UKT akan naik dan diadakannya SPI, dan kubu yang tidak setuju dengan UKT naik dan dengan diadakannya SPI. So buat teman-teman di sini gue cuma bakal ngasih pandangan ke kalian. Gue nggak akan berpihak ke pihak manapun karena di sini sifatnya gue akan memberi pencerdasan ke kalian. Pencerdasan, gue bukan dosen. Oke, skip, bukan pencerdasan. Di sini gue akan memberikan hal yang gue tahu lebih dahulu tentang apa itu UKT, tentang apa itu SPI, dan kenapa sih kalau UKT naik efeknya apa, dan kalau UKT nggak naik itu efeknya apa, dan pandangan-pandangan golongan yang setuju dan tidak setuju. Oke, yang pertama, apa sih itu UKT? Buat teman-teman yang belum tahu, UKT adalah uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu uang yang kita bayar ketika kita masuk semester awal dan hanya dibayarkan satu semester satu kali. Dan itu sudah termasuk uang pembangunan, SKS kita, ataupun fotokopi-fotokopi materi yang diberikan oleh dosen. Karena sifatnya tunggal, domblo, satu, single ke pemain bulu tangkis, domblo. Dan apa itu SPI? SPI itu adalah sumbangan pembangunan institusional. Kalau bisa kita bilang AKA as known as, itu bisa dibilang sebagai uang pangkal. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa sih saat kita ingin bayar kuliah dengan nama uang kuliah tunggal, kok kita harus bayar lagi dengan adanya SPI? Bukankah itu memberatkan? Sekarang, gue bakal jelasin pandangan dari orang yang setuju dengan dinaikannya UKT dan diadakannya SPI. Yang pertama dari segi cita-cita, infrastruktur, dan kebutuhan mahasiswa. Cita-cita yang pertama akan gue bahas. Setiap universitas mempunyai cita-cita untuk menjadi universitas riset, dan disitulah kenapa kita membutuhkan infrastruktur yang memadai. Contoh, pengadaan alat-alat lab, pengadaan semua kebutuhan praktikum, pengadaan lab-lab laboratorium terbaru. Di situ masuk ke dalam yang namanya infrastruktur. Dan di situ kenapa UKT dan SPI harus naik? Karena ketika suatu PTN menjadi PTNBH, dia mendapat subsidi 100% lagi dari pemerintah. Kenapa kayak gitu? Karena menurut peraturan, perguruan tinggi yang sudah menyandang nama perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu diperbolehkan untuk membuat badan usaha. Apa sih badan usaha? Badan usaha itu adalah ibaratnya cari sumber dana sendiri. Lu cari makan sendiri, kayak ayam, petok-petok, kayak gua bikin mie instan, yang itu sendiri. Dan disitulah kenapa UKT dinaikkan dan SPI diadakan. Itu semua untuk menyokong infrastruktur yang ada di kita. Kemudian, yang masalah kebutuhan mahasiswa. Di sini gua sering mendengar keluh kesah yang namanya mahasiswa kayak gini. Aduh, gua udah bayar uang kuliah segini, kok fasilitas yang gua dapat segini? Aduh, gua udah bayar uang kuliah segini, kok gua kencing masih bisa dilatih orang ya? Mata-mata. Dan di sini gue menanyakan, kalau seandainya UKT dinaikkan dan SPI diadakan dengan meningkatkan infrastruktur, kamu setuju nggak? Setuju. Karena ada statement yang bilang kalau kita mau sesuatu yang bagus, kita juga harus mau yang namanya bayar lebih. Itu simple word gitu teman-teman. Itu simple banget kayak gitu. Next, gue akan menjelaskan sudut pandang orang yang nggak setuju dengan dinaikannya UKT dan dengan diadakannya SPI. Yang pertama, karena balik lagi ke definisi UKT. Yang kedua, masalah penyerapan dana. Gue akan menjelaskannya sesimpel mungkin. Masalah definisi UKT, yang gue bilang tadi, UKT uang kuliah tunggal. Tunggal itu satu single, jomblo, kayak orang yang bulu tangkis. Banyak mahasiswa yang gak setuju karena gue udah bayar satu, udah itu buat semuanya. Dan itu memberatkan karena ada yang bilang kampusnya itu harusnya kampus rakyat. Rakyat siapa? Kata siapa ya? Ya rakyat, kampus rakyat. Oke, kampus rakyat. Ada yang bilang kayak gitu. Yang kedua, masalah penyerapan dana. Ada info yang mengatakan, kenapa sih dana pemerintah yang diberikan ke universitas tersebut itu tidak diserap 100%, tapi ada info malah dikembalikan pemerintah dan itu yang hanya diserap itu sedikit. Ngomong serap menyerap dana itu bagaikan spons segelas. Ini universitas, ini dana yang dikasih pemerintah. Dana yang dikasih pemerintah itu segini, segelas ini. Tapi yang berhasil diserap itu cuma segini. Itu dikit banget. Kenapa sisanya nggak kita serap semua? Kita bisa jadiin yang namanya dan kita maksimalin infrastruktur. Lalu, dan kita butuh yang namanya transparansi. Itu menurut sudut pandang orang-orang yang setuju UKT dinaikkan
dinaikkan dan SPI diadakan. So guys, di sini gue cuma memberikan pandangan ke kalian. Kalian setuju boleh, gak setuju gak boleh. Terus ada satu pendapat, satu pandangan lagi menurut sebuah teori. Bukan teori gue sih, menurut teman gue ini salah satu tokoh penting yang ada di fakultas gue. Dia jurusan dari perencanaan wilayah kota. Di sini dia mengatakan kayak gini. Nah, ada sebuah teori ekonomi yang dikenal dengan nama trickle down effect. Dia mengatakan gini, saat ada mahasiswa baru yang berjumlah 2.000 orang masuk melalui jalur mandiri, 2.000 mahasiswa tersebut sudah dipastikan kaum-kaum yang mampu. Tembalang jadi kawasan kapital, penduduk lokal pergi melalang jauh. Itu kenapa ada 3 apartemen mengepung Tembalang sekarang. Investor-investor kapitalis itu, investor-investor tersebut sepertinya sudah mengetahui akan diadakannya SPI sejak lama. Di sini nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Di sini gue nggak tahu isu mana yang benar mana yang salah. Kalian yang berhak menentukan. So di sini gue pengen kalian tulis komen kalian di bawah. Kalian berada di sisi tim mana? Apakah kalian sisi timnya setuju atau tidak setuju? So tulis komentar kalian di bawah. Kalian berada di sisi mana? Dan kalian jelaskan boleh alasan kalian apa? Dan kita lihat banyak amanah sih. Dan kalian juga boleh komen atau memberi masukan. Vlog apa lagi yang harus kita bawakan materinya? Kita akan sangat antusias untuk menunggu komen dari kalian dan jangan bosan-bosan untuk memberi kami masukan, kualitas, kuantitas, dan isi konten yang akan kita bawakan.